Oke, terima kasih Pak Juanda. Seperti biasa, akhirnya bertemu Pak Juanda lagi setelah sekian lama tidak bertemu karena beliau harus banyak networking, apalagi kemarin habis dari Australia. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Perkenalkan saya Devin, saya yang akan menjadi host pada malam hari ini. Malam hari ini akan sangat spesial karena kita akan ngobrol tentang hacking, khususnya untuk gimana sih untuk memprotek usaha atau bisnis perusahaan, company atau organisasi Bapak Ibu supaya nggak terjadi hacking itu. Betul ya Pak Sean. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Sean. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan tentang iCommunity terlebih dahulu. Oke. Suaranya nggak ada ya, Devin? Oh ya. Maaf, sorry, saya ulang ya. Oke, itu sekilas tentang iCommunity melalui video. Nah, saya memperkenalkan Bapak Ibu tentang iCommunity. Jadi, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah founder juga Kavlin Solusi Digital, CMOPT Karya Anak Milenial Indonesia, memiliki banyak certified trainer, khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak sekali mengisi webinar atau seminar tentang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity ini gitu? iCommunity sendiri adalah um, platform komunitas bagi pebisnis dan profesional dengan visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity sendiri ini apa sih? Yaitu mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar sama anggota. Yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui banyak learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, buat Bapak Ibu yang baru hadir di iCommunity malam hari ini, kita memang sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional, tapi kita bukan sebagai komunitas yang biasa aja atau kongko-kongko aja gitu, no. Kita punya berbagai macam program yang akan Devin jelaskan di akhir acara. Jadi untuk
kita sebagai platform komunitas ini kita juga punya kode etik yang harus dipatuhi. Jadi yang pertama adalah kami para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar dan bekerja sama, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Nah, yang ketiga kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang iCommunity. Sekarang lanjut aja langsung ke acara utama kita, yaitu ngobrol bareng Pak Sean. Nah, selamat malam Pak, apa kabar? Malam Kak, baik. Oke, kita mau mungkin boleh di spoiler dulu kita mau ngobrolin apa, baru Pak Sean bisa ada PPT ya malam hari ini. Iya, uh, dari tadi sih ngomongin tentang topik-topik high level aja, tentang apa itu hacking, apa itu hacker, dan gimana cara pebisnis-bisnis memprotek perusahaan mereka biar nggak kena serangan hacking aja sih. Wah, oke. Emang adakah Pak contoh perusahaan, nggak usah disebut perusahaannya apa, yang dia ada problem hacking sehingga dia kehilangan apa atau apa yang diambil atau bagaimana dampaknya? Dam Kalau ada sih pasti ada. Oke. Tergantung ini mau ngomong di sektor bisnis apa, kayak UMKM kah, atau startup kah, atau enterprise kah. Semua pasti ada yang recently ada banyak yang kena hack. Misalnya UMKM penjualan F&B misalnya. Hmm. Kalau akun Instagram mereka kena hack aja, mereka nggak bisa jualan. Dan itu berdampak sekali dengan operasional mereka. Kalau di sisi lain enterprise, mereka kena hack, datanya diambil, data nasabah, data customer, mungkin data nama, tempat tanggal lahir, personal information semua keambil, itu bakal satu, merusak reputasi perusahaan tersebut, dan kedua mungkin customer-customer nggak bakal menjadi customer lagi ke depannya, dan itu merusak possible omset mereka ke depannya. Oke, wah menarik sekali. Kebetulan di sini tuh kebanyakan adalah bisnis UMKM gitu Pak. Startup juga ada, pebisnis juga ada, bidangnya macam-macam, ada properti, ada F&B kayak gitu. Nah, mungkin lanjut aja langsung aja kita ngobrol bareng Pak Sean. Boleh di-share PPT-nya silakan Pak Sean. Oke, wait ya, sudah kelihatan kan? Oke. Uh, Halo semuanya, nama saya Sean. Hari ini diajak teman-teman dari iCommunity untuk bicara tentang cybersecurity. Specifically topiknya what to know about hacking and should your business even care about it. Sebelum saya mau mulai, mungkin sedikit disclaimer, bahasa Indonesia saya sedikit kurang bagus, jadi kalau ada yang sentence-sentence aneh atau yang nggak jelas, bisa ditanyakan setelah presentasinya, saya coba jelasin lagi. Oke, langsung aja. Untuk rundown malam ini, pertama intro sedikit tentang saya, terus langsung ke topik-topik cybersecurity dan specifically hacking. Sekali lagi, nama saya Sean Kusmulyadi, founder dan direktur dari Unmute. Kita perusahaan konsultasi cybersecurity. Sedikit background dari saya sendiri, journey security saya dimulai pada waktu masih di Amerika. Waktu saya belajar dari orang-orang security di sana, lewat beberapa proyek-proyek security yang saya lakukan di sana. Beberapa tahun kemudian, which is beberapa tahun yang lalu, setelah balik ke Indonesia,
saya melanjutkan bekerja di bidang cybersecurity, melakukan proyek-proyek security di sekitar Asia, dan menemukan sebuah need, specifically di Indonesia sendiri, terhadap skill-skill security. Kebetulan saya orang Indonesia dan saya mau as a whole membantu Indonesia menjadi lebih bagus saja. Kenapa saya berpikir need itu ada sekarang? Itu honestly dikarenakan recently mungkin 5-6 tahun yang lalu banyak sekali perusahaan teknologi yang berkembang di Indonesia. Ini termasuk di startup dan juga pun di perusahaan-perusahaan level enterprise. Dengan besarnya adopsi teknologi recently, kita juga bisa lihat ekonomi Indonesia naiknya besar sekali, which is a good thing. Tapi pada akhirnya ini akan membuat orang-orang jahat dari luar ngincar Indonesia. Mereka akan pikir, oh ini Indonesia sekarang udah punya duit nih, gampang lagi dibobolnya. Kalau kita hack, kesini aja kita incernya. Dan dari situlah kenapa perusahaan saya Unmute saya buat. Kami dan tim mau membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dan talent-talent dari Indonesia berkembang untuk siap sewaktu Indonesia jadi target lebih besar di mata-mata orang luar. Okay, let's talk about cybersecurity and hacking. Saya pikir kalau orang awam misalnya dengar hacker, mereka punya miskonsepsi ini. Orang IT di kamar gelap, pakai hoodie, ada laptop di depannya. Tapi honestly, in reality, orang hacker adalah orang-orang biasa saja. Mungkin mereka bisa terlihat seperti ini, mungkin nggak terlalu seperti ini lah ya. Tapi mungkin seperti anak-anak kuliahan, yang masih ada kerjaan skripsi, masih ada kelas, tapi mereka melihat opportunity di mana untuk misalnya dapat uang jajanan lebih banyak aja. Ataupun mereka orang-orang dari negara tetangga yang melihat Indonesia rentan dan ada opportunity di sana. Dan jangan salah, hacker-hacker bisa juga datang dari orang tua maupun anak-anak kecil. Saya mengenal beberapa hacker-hacker muda di Amerika yang sekarang berumur 13-14 dan mereka dimulai dari umur 9-10 pernah successfully ngehack perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Amazon. Very crazy. Oke. Sebelum kita lanjutin ngomongin hackernya, saya mungkin kita perlu mendefinisikan lah ya, goal-goal cybersecurity itu biasanya apa aja. Praktisi cybersecurity biasa fokus terhadap 3 hal yang ditulis di PowerPoint: confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality di sini artinya hanya orang yang semestinya boleh melihat aset bisa melihat aset. Semua orang lain tidak boleh dan tidak bisa. Integrity di sini artinya aset harus tidak bisa diganti oleh siapapun kalau itu nggak sengaja maupun itu aksi yang jahat. Dan availability di sini artinya orang yang semestinya bisa menggunakan aset harus bisa menggunakan aset. Tapi hubungannya apa ini 3 CIA ini terhadap hacking? Kenapa jadinya aneh begini ya? Mungkin perlu lagi didefinisikan apa itu kata arti hacker dan hacking. Kalau saya lihat di Wikipedia atau dari Economic Times, nggak terlalu relevan dengan topik apa yang kita ngomong, definisi hacker dan hacking mereka. Jadi untuk sepanjang presentasi inilah kita bakal menggunakan definisi ini, which is hacker adalah orang yang mau bertindak jahat dan akan bertindak jahat yang mau dapetin sesuatu yang dia semestinya tidak bisa. Dan hacking adalah kata aksinya saja sewaktu si hacker tersebut mau bertindak atau mau melakukan sesuatu.
Jadi balik lagi ke CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Semua aksi dari hacker yang jahat pasti mau merusak salah satu atau dua atau uh, juga bisa di ketiganya dari CIA tersebut. Semoga itu menjelasin dikit tentang apa itu cybersecurity versus lawannya hacker-hacker yang jahat. Tapi saya juga kasih example di sini beberapa example di mana CIA di attack oleh hacker-hacker tersebut. Example yang pertama di sini tentang information disclosure. Kalau Bapak Ibu yang di sini tahu, tahun lalu kita diserang banyak oleh orang atau grup namanya Bjorka. Di example ini dia mengekspos KTP, KK, dan informasi-informasi lain dari ribuan orang, including Pak Jokowi. Dan ini karena termasuk di kategori confidentiality. Karena sesuatu yang semestinya tidak diketahui publik jadi informasi publik. Next itu account hijacking. Ini yang mungkin paling banyak didengar orang-orang Indonesia. Saya pun di komunitas saya, apa yang paling sering dengar ini terjadi oleh teman-teman saya dan teman-teman kantornya juga. Semisalnya Instagram dihack, Facebook dihack, yang dimaksud oleh orang-orang ini sebenarnya namanya account hijacking. Di sini specifically example-nya klinik kecantikan di Jakarta tidak bisa akses akunnya karena ya saya asumsi si hacker ganti password pada akun tersebut setelah setelah bisa login ke akun tersebut. Kita juga bisa lihat bahwa setelah hackernya dapetin akun tersebut, mereka ngepost untuk menjual iPhone, which membuat si pemilik akun klinik tersebut tidak bisa login lagi ke Instagram mereka. Next is ransomware. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar yang di level enterprise lah kena hack yang mungkin lumayan parah, most likely itu case-nya adalah hackernya menggunakan ransomware. Di mana perusahaan tidak bisa bergerak operasional lagi sampai si hacker dibayar dan kasih balik kunci untuk membuka akses kembali ransomware tersebut dan bisa berjalan operasional lagi. Biasanya ini tuh ransomware dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan duit dan motivasinya hanya duit. Setelah itu personal atau targeted attacks, spesifik ke something like judi online. Saya sendiri sering dengar instansi di mana website judi online satu mencoba membikin site kompetitornya down. Misalnya ini example di 1xBet ini ya. Biasanya si 1xBet mau bikin website kompetitornya, for example 2xBet down. Karena kalau mereka bisa berhasil, mereka satu bisa mengurangi reputasi 2xBet, dan dua, customer si 2xBet potentially bisa masuk aja ke 1xBet dan melakukan aktivitas mereka di website 1xBet, dan itu menambah technically omset ke 1xBet. Setelah itu hacker group. Hacker group itu lebih ke organisasi kumpulan hacker. Belakangan ini lebih banyak dengar mentargetkan perusahaan-perusahaan Indonesia. Seperti pada example ini, mereka mentargetkan Bank BSI pada bulan Mei lalu, yang membuat Bank BSI tersebut actually operationalnya down untuk beberapa minggu. Mungkin 5 tahun yang lalu, saya jarang sekali dengar perusahaan-perusahaan Indonesia kena serangan dari hacker-hacker group. Tapi belakangan ini, pada tahun terakhir,
sudah mulai muncul beberapa instansi di mana hacker group specifically targetkan perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan masih banyak lagi. Oke, sampai sini kita sudah bicara tentang cybersecurity secara garis besar, apa itu hacking, tapi ya pasti masih di sini masih banyak yang berpikir belum ada apapun yang terjadi pada saya, kenapa gue harus peduli kan? Komen ini saya sendiri sangat sering mendengar dari perusahaan-perusahaan ya. Mereka hanya mau bergerak setelah kena hack. Karena setelah kena hack mereka tuh campur aduk, mereka kelabakan, mereka pusing gimana cara basically recover dari hack tersebut. Walaupun sebenarnya kalau mereka invest sedikit demi sedikit dari awal untuk mengerti dan mengimprove cybersecurity mereka, total loss yang terjadi untuk hack tersebut pasti akan jauh lebih kecil daripada apa yang mereka invest. Basically untuk perusahaan-perusahaan jangan terlalu percaya ke rasa aman yang palsu, karena kena hack jujur aja untuk perusahaan-perusahaan Indonesia masih adalah permainan probabilitas. Kecuali kalau kita tuh perusahaan seperti XL atau GoPay atau Tokopedia yang sudah besar-besar sekali, nggak ada nama di perusahaan luar. Kita masih semut di antara gajah-gajah yang perusahaan-perusahaan besar itu. Dan seperti yang di-mention sebelumnya, ini akan menjadi lebih parah dengan ekonomi Indonesia meningkat, perusahaan-perusahaan Indonesia meningkat, the general value of hacking Indonesian companies bakal menjadi lebih besar. Dan walaupun belum pernah kena hack sampai sekarang, nggak berarti perusahaan-perusahaan yang belum pernah kena hack tuh sebenarnya aman. Bisa aja diserang besok dan hackernya successful stop dapetin semua data dari perusahaan. Pertanyaannya adalah lebih ke apakah perusahaan tersebut siap untuk menghadapi serangan tersebut. Oke, ke next topic, which is what can we do about it, or apa yang bisa kita lakukan. Mungkin sebelum itu pertanyaan pertama yang lebih bagus untuk dijawab sebenarnya, apakah kita harus peduli in the first place? Dan as you can see, jawabannya is honestly hanya mungkin, dan juga bisa kemungkinan enggak. Kenapa begitu? Goal untuk hampir semua bisnis di dunia adalah untuk membuat omset dan sebisanya meningkatkan profit perusahaan tersebut. Solusi-solusi cyber jujur aja pada ujungnya hanya tool di mana untuk bisa membantu dua metrik tersebut setinggi mungkin dan tidak menurunkan oleh karena loss atau gara-gara hacking. Maka dari itu jujur aja nggak make sense kalau ada perusahaan yang menginvest misalnya 1M setahun untuk solusi cyber, kalau misalnya omset mereka setahun cuma let's say 4 atau 5M. Lebih bagus kalau perusahaan tersebut menggunakan sebagian besar uang mereka untuk hal-hal yang lebih penting, untuk sementara lebih penting, which is lebih ke growth atau hal-hal yang bisa membuat bisnisnya tidak bankrupt. Tapi kebalikannya lagi juga harus dipikir. Kalau ada perusahaan yang misalnya omsetnya 50M lah sebulan, tapi mereka kasih budget si tim IT security hanya 100 atau 200 juta setahun. Ya di event di mana mereka kena hack, dan ini pertanyaannya bukan apakah mereka akan, tapi
kapan mereka akan kena hack, cost of total loss gara-gara hack tersebut akan di range of berpuluh-puluh M. Kalau mereka sebenarnya at least taruh sedikit lebih lagi untuk security, either mereka bisa mengurangi total loss jadi ke ratusan juta, hanya ratusan juta, atau best case scenario mereka even bisa prevent loss tersebut gara-gara mereka bisa menghentikan serangan hacker tersebut. At the end of the day, jujur aja ini hanya a balancing act. Kita harus tahu value of our asset ada berapa besar, dan dari situ kita mengestimate berapa harganya berapa yang proper untuk memprotek aset kita tersebut. Di sini ada example, ada 4 perusahaan. Obviously nggak mungkin kalau kita berharap perusahaan seperti Astro, which is an instant delivery app yang baru berjalan kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, untuk punya budget security yang sama dengan let's say Gojek atau XL. Untuk sekarang 100% Astro harus nunggu growth perusahaan mereka berkembang dulu. Tapi mereka juga harus sedikit demi sedikit invest di cybersecurity untuk mengetahui topik-topik garis besar lah di security ada apa aja, biar kedepannya nggak bakal kelabakan. Asal mereka tahu strategi mereka untuk cybersecurity apa, mereka bisa eventually invest untuk solusi-solusi cyber yang lebih besar di depannya sewaktu budget mereka dan business cases-nya lebih make sense. Sama juga idenya seperti Space Roastery di sini melawan Astro. Space Roastery di mana itu adalah toko roasting biji kopi. Jujur aja mereka nggak perlu budget sebesar Astro. Sekarang di mana satu menjual biji kopi dan satu lagi adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi ya. Dikarenakan most likely industri atau perusahaan yang menggunakan teknologi lebih besar dan memerlukan investasi ke security lebih besar. Hanya dikarenakan threat mereka lebih besar dan mereka bisa diserang dari manapun. Oke, let's bertanya dulu, kok bisa sih kena hack? Dan jujur aja, orang-orang seperti ini yang punya beberapa monitor yang keren-keren kayak di TV ada di dunia, mungkin di pelosok-pelosok dunia saya pun nggak tahu. Tapi kalau kita tuh seperti Apple, Google, Amazon atau kayak top 10 companies di dunia atau mungkin government Amerika, CIA atau FBI, orang-orang seperti 100% nggak bakal target kita. Mereka yang most likely bakal mentarget kita adalah orang-orang yang seperti ini, which yang kita namain sebagai phishing attacks. Seperti survei yang dilakukan oleh Deloitte, 91% serangan hacker dimulai dari phishing. Jadi misalnya kalau dikirim downloadan dari orang yang nggak dikenal, ya jangan di-download aja. Kalau dikasih link-link dari nomor yang nggak dikenal, jangan klik link. Ya, betul, nggak semua downloadan dan semua link yang kita terima adalah dari orang jahat, tapi untuk mengurangi probabilitas kita kena hack, sebaik mungkin untuk menjadi lebih waspada aja. Tapi mungkin juga kita semua di sini udah pernah dengar, jangan klik linknya atau jangan buka WhatsApp orang yang nggak dikenal, atau jangan blok kontak gara-gara itu bisa kena hack. Tapi ya jujur aja, saya sendiri pada bulan September ini ada 2 instansi di mana teman saya minta bantu dari saya nih, gara-gara akun kantor mereka
akun Instagram kantor mereka kena hack. Setelah saya gali-gali lagi, ujung-ujungnya sebenarnya setelah tanya-tanya apa yang terjadi, pada akhirnya ditemuin bahwa salah satu pegawai dari 2 kantor ini mengisi form lewat WhatsApp, dan mereka taruh username dan password akun Instagramnya tersebut. Dari situ kena deh, hackernya dapat bisa login, dan ganti email dan password dari Instagram tersebut, dan si pemilik sebenarnya nggak bisa login setelah itu. Mungkin ini hacking nggak secanggih atau sekeren apa yang dikasih lihat di film-film atau dari gambar sebelumnya, tapi ya jujur aja metode ini yang paling banyak terjadi di kalangan kita dan masih banyak sekali terjadi, terutama kena ke orang-orang yang nggak aware tentang IT atau tentang like general security atau like yang gaptek sekali lah. Jadi ya, in my opinion, banyak masalah-masalah hacking, misalnya orang pribadi, UMKM, perusahaan-perusahaan kecil lah, bisa di-solve hanya dengan menggunakan 2 solusi ini. Dan 2 solusi ini free ya. Yang pertama multi-factor authentication dan kedua password manager. Multi-factor authentication itu kalau sudah diimplementasi, ini dia mengasih step kedua untuk verifikasi diri sendiri sewaktu login ke suatu aplikasi. Misalnya example-nya Instagram lah lagi. Kalau lagi setelah masukin username password, biasa kalau multi-factor authentication udah nyala, Instagram bakal kirim 6-digit password misalnya ke emailnya, dan kita harus buka email kita untuk menaruh 6-digit password tersebut ke Instagram biar baru bisa login. Yang lain adalah password manager. Ini ada banyak aplikasi yang bisa membantu, pretty straightforward. Tapi basically the advantage untuk menggunakan password manager adalah satu, kita nggak bakal kelupaan password kita, dan gara-gara kita bisa, walaupun dia bisa membuat mungkin password yang 20 letter, ada 5 nomor, 10 karakter, dan 5 simbol, kita tinggal ambil passwordnya setiap kali kita mau login dari password manager tersebut, dan masukin ke aplikasi. Advantage kedua adalah kita bisa pastiin bahwa semua password kita berbeda untuk akun-akun yang berbeda. Ini pun advice yang bagus sekali untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih besar dan even enterprises. Dan juga honestly most likely ini adalah requirement untuk mereka dari regulasi security yang mereka perlu ngikutin. Tapi ya kalau perusahaan yang sudah sebesar itu, 2 implementasi ini hanya 2 dari beratus-ratus security implementation yang mereka perlu punya. Jadi kalau belum, tolong setelah presentasi ini go to Google, go to Yahoo, Hotmail lah, nyalain dulu multi-factor authentication-nya untuk at least email kita yang di mana ini bisa jadi path untuk kita bisa forget password untuk beberapa account, at least emailnya bisa aman. Dan kalau mau juga ya Instagram atau Twitter atau aplikasi-aplikasi lain yang penting lah, tolong dinyalain multi-factor authentication-nya kalau bisa. Tip kedua untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah nggak bisa termasuk mikro lagi, yang sudah mulai berkembang, adalah untuk selalu update dan keep track aset-aset mereka yang dipunyain apa aja. Ini masalah yang saya sering banget lihat sewaktu mengerjakan proyek-proyek di Indonesia. Perusahaan-perusahaan lebih terlalu fokus terhadap growth, which is not a bad thing, tapi mereka terlalu ignore terhadap aset-aset mereka. Sewaktu growing mereka nggak keep track ada apa aja aset-aset mereka,
mereka gak ada proses, gak ada policy apapun, dan pada akhirnya waktu sudah di titik di mana mereka perlu memikirkan tentang security atau processes in general, mereka kesusahan, mereka kelabakan untuk mencari cara gimana cara actually protect organisasi mereka, di mana mereka bertahun-tahun mereka completely ignore security. Terlebih lagi, dan ini again sesuatu yang saya personally lihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan hanya mau melakukan hal-hal yang mereka tahu. Security adalah topik yang I would say lumayan baru, belum terlalu mature, even in Amerika, dan apalagi di Asia. Dan ini adalah topik yang susah. Masalahnya jarang sekali company mau melakukan let's say penilaian lah ya untuk solusi-solusi security yang mereka sudah implementasikan, atau let's say review organisasi mereka sekarang tuh secara keseluruhan seperti apa security posture-nya, untuk lebih mencari tahu sebenarnya apa sih masalah-masalah besar yang perusahaan saya ada, kenapa ini penting, dikarenakan untuk di long run, kalau kita nggak tahu, nggak ada visibilitas perusahaan kita tuh ada apa dan masalah paling besarnya apa, ada saying di komunitas security, company is only as secure as its weakest link. Hacker pasti akan mencari tahu kelemahan kita yang paling lemah itu apa, dan mereka akan mengeksploit kelemahan tersebut. Hacker tuh orang-orang yang sangat malas, dan mereka hanya akan melakukan hal-hal yang paling gampang untuk mereka, untuk mengkompromis perusahaannya yang mereka mau hajar. Let's say, imagine ada satu rumah lah, orang di dalam kiasu banget, mau taruh gembok di pintu depannya ada 5, terus di setiap jendela di lantai 1 ada dikasih 3 gembok biar aman lah, gara-gara dia takut rumahnya di area yang nggak terlalu aman, terus emang ada beberapa pencopet atau pencuri belakangan ini. Tapi ya jujur aja ini nggak bakal efektif kalau rumahnya ada lantai 2. Ada lantai 2, dan sebenarnya pencuri tersebut bisa aja ambil tangga, taruh di sebelah rumahnya, terus naik tangganya, buka jendela di lantai 2 yang nggak dikunci. Prinsip mirip dengan security posture perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang hanya mau mengebok semua bolongan di lantai 1, tapi gara-gara mereka nggak bisa lihat atau mereka nggak even tahu ada lantai 2, mereka jadi ignoran aja, dan mereka nggak mau fokus untuk mengetahui celah-celah di rumah tersebut itu ada apa. Jujur aja mending kita punya satu dan hanya satu gembok di semua pintu, di semua jendela, dan semua pembukaan, semua celah di rumah, daripada punya 5 di pintu utama dan 3 di semua jendela di lantai 1, daripada tapi masih ada beberapa jendela-jendela dan pembukaan yang masih nggak ada kuncinya di rumah tersebut. Ya, untuk recap, ini beberapa topik-topik yang saya baru bicarakan pada malam ini. Mungkin saya mau mention aja terakhir, kalau masih kebingungan karena Bapak Ibu tahu ada keperluan untuk pembagusan atau ada improvement IT atau security yang perlu dilakukan, tolong bisa minta bantuan aja. Ada berapa orang-orang security di Indonesia, definitely bakal senang hati membantu sebelum terlambat untuk membantu perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sedemikian. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusi sekarang. Ini email saya kalau ada
kedepannya ada mau diskusi lebih lanjut, silahkan. Oke, thank you. Wah, tadi hal yang paling mengena adalah pas bagian oke cool, so what? I'm fine right now. Bener banget itu kayak yang dipikirin mungkin mostly apalagi kayak ya usaha saya masih segini-segini aja sih. Emang apa pentingnya mereka nge-hacking saya gitu. Kalau misalnya saya cuma punya around 100 customers, so what gitu. Apa mungkin bisnis saya masih mau dihack? Emang mereka mau apa dengan 100.000, 200.000 untungnya kayak gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, cyber security itu menurut penjelasan pasien itu sangatlah penting loh. Dan ini pertanyaan sudah menjibun udah banyak banget Bapak Sen. Jadi ada pertanyaan pertama, ini saya mau kasih langsung pertanyaan atau satu persatu. Terserah biasa kayak gimana lah. Oke, oke. Ini karena pertanyaan panjang-panjang, mungkin kayaknya satu persatu ya Pak ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Arjos. Problem di dunia bisnis dengan fitur online adalah kurang detailnya IT arsitektur desain dalam melindungi keamanan data. Mencampur adukkan semua informasi dan akses ke dalam satu kantong sehingga mudah diterobos. Di sisi lain, bila memasang banyak pemisahan di akses, biaya operasionalnya itu jadi tinggi, sehingga belum tentu cost-nya efektif. Nah, pertanyaannya, apakah atau bagaimana caranya memiliki keamanan data dan akses dengan biaya terjangkau serta mudah secara administrasi terutama untuk orang awam atau non-IT gitu. Mungkin ini nyambung dari kalau misalnya dia usahanya masih kecil kayak gitu, terus gimana supaya pasang cyber security-nya lebih aman tapi biayanya low cost gitu. Mungkin pertanyaan yang sebelum itu perlu dijawab oleh pemilik perusahaannya, apakah solusi-solusi tersebut valuable? Apakah aset tersebut actually sesuatu yang perlu di-secure? Itu nomor satu. Dan apakah solusi yang dipikirkan actually make sense buat mengprotek aset tersebut? Karena seperti apa yang tadi di-mention, kalau asetnya in terms of money lah ya, let's say asetnya hanya value-nya 1M. Kalau kita kasih solusi security yang bagus sekali, tapi per tahun harganya 9M untuk subscription kan nggak make sense. Pasti ada solusi-solusi lain, mungkin nggak cover semua feature di solusi cyber yang harganya paling mahal, tapi ini tuh kalau kita bisa menggunakan solusi-solusi yang misalnya sangat murah atau even gratis, pasti banyak solusi-solusi security yang gratis di luar sana. Asal value-nya ada dan actually membantu dan comply with whatever requirement yang diperlukan, ini itu cukup saja. Jawabannya jujur, asal solusi security yang diimplementasikan cukup untuk requirement inclusive of budget, itu sebenarnya apa yang kita perlu implementasikan dan bukan sesuatu yang paling bagus setiap kalinya. Oke. Jadi kalau saya boleh memberi konteks pertanyaan saya ya. Jadi maksud saya begini, yang saya cari itu sebenarnya bukan cuma dari sisi IT-nya atau teknologinya, pendekatan secara teknologi, tapi lebih kepada out of box approach. Karena ini yang dari tadi belum dibahas. Misalkan perusahaan itu kecenderungannya kalau untuk IT, untuk data dan segala macam itu di bawah satu naungan perusahaan yang sama. Bagaimana kalau misalkan ini sekedar ide aja ya. Bagaimana kalau misalkan mendirikan anak perusahaan yang khusus untuk ngurusin datanya saja, khusus untuk yang customer service. Jadi secara legal minimal kalau ada apa-apa dengan anak perusahaan, perusahaan yang di atasnya itu tidak terlalu berpengaruh gitu atau kena efek yang anak perusahaan lain. Itu yang satu contoh. Apakah bisa diekspor seperti itu? Atau kedua, misalkan untuk fungsi-fungsi tertentu dipisah-pisah untuk yang akses customer service itu misalkan pakai security solusi yang A,
sedangkan untuk yang lain pakai yang untuk internal tuh pakai solusi B gitu, dan tidak harus saling mengetahui, yang dua ini bisa terpisah sama sekali di cloud yang berbeda, di komputer yang berbeda, segala macam. Apakah hal-hal seperti ini tuh bisa gitu? Jadi tidak harus oke pokoknya satu solusi untuk semua gitu, tidak harus yang costly gitu, tapi bisakah ada cara yang out of box yang selama ini orang belum pernah terpikirkan gitu? Itu Kalau pertanyaannya bisakah ada, pasti bisa, Pak. Saya juga bukan advocate of security products, jujur aja. Saya nggak suka sekali perusahaan-perusahaan yang nge-push security product gara-gara perusahaan vendor yang nge-push security product gara-gara perusahaan mungkin nggak punya nggak perlu sekali value terhadap security tooling ini. Mereka mungkin hanya perlu satu tiny feature di produk tersebut, tapi mereka memerlukan untuk membeli the entire product suite lah ya. Lebih bagus menurut saya in terms of effectiveness, kembali lagi ke consulting sih. Ini lebih untuk mengetahui strategi yang bagus untuk solve problem ini itu apa, dan kedua bikin sesuatu yang lebih tailored terhadap masalah-masalah yang misalnya Pak Arjo perlukan lah. Gimana Pak Arjo? Ya, terima kasih jawabannya. Oke, mungkin itu juga harus menyesuaikan dari value perusahaannya, dan mahal atau gimana itu juga menentukan dari value perusahaannya itu seberapa penting gitu ya Pak Sean. Iya, basically semua requirement perlu masukin terhadap faktornya lah, bukan jadi jangan hanya budget yang dilihat atau semua feature sebagus apa feature yang dilihat, tapi kombinasi dari feature dan budget juga perlu ada compromise yang perlu dilakukan lah. Oke, next question dari Pak Reynold. Malam Pak, saya sharing strategi kita yang dimulai dari understanding antara resiko hacking dan postur keamanan. Sama seperti sales dan marketing sebagai ujung tombak perusahaan, security atau risk management ini sebanding armor atau perisai dari perusahaan. Nah, maka dengan strategi yang sama di sales kita harus mengalokasikan budget yang tepat dan diarahkan pada titik-titik yang paling efektif untuk meminimalisir dampak hacking itu. Untuk alokasi yang benar, mungkin butuh expert nih di bidang security supaya bisa bantu mengarahkan. Menurut Bapak gimana? Actually ini kayaknya jawaban untuk pertanyaan Pak Arjo tadi ya. Mungkin mau ditambahkan? Nggak sih, actually jawabannya similar. Again, alokasikan yang benar, perlu expert di bidang security supaya tahu mengarahkan seperti apa. Basically perlu consulting atau hire someone internally untuk basically make a better architecture of the entire thing, daripada kita solve satu hal dan ini lebih ke firefighting daripada solve the root cause dan actually create a scalable company lah. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Lufian Pising. Malam, salam bajak laut. Oke, salam bajak laut Pak nih. Apa keuntungan utama bagi sebuah perusahaan untuk menggunakan jasa agensi keamanan cyber daripada membayar cyber security-nya secara individu atau secara langsung untuk melindungi aset perusahaan? Oh, ini pertanyaannya hampir yang saya pikirkan. Dan bukankah metode kompetisi lomba bug bounty program lebih murah untuk melakukan penetration testing suatu aplikasi? Oke, ini ada dua ya pertanyaannya. Mungkin jawab yang pertama dulu. Apa keuntungan utama bagi perusahaan untuk menggunakan jasa keamanan agency daripada membayar individu? Saya assume yang membayar individu maksudnya hire orang untuk perusahaan tersebut kan? Kalau itu ujung-ujungnya
experience yang digather pada semua orang di agensi keamanan cyber tersebut. Kalau perusahaan-perusahaan konsultasi cyber biasa mereka sudah melakukan in total puluh maupun ratusan security projects yang mungkin similar atau even basically the same, solving the same problems yang Pak Luffy ada sekarang. Tapi on the other hand, walaupun meng-hire cybersecurity individual lebih murah internally in the short run, dia mungkin nggak punya the extensive expertise of let's say 20-30 orang yang sudah melakukan security consulting untuk 5-10 tahun dari 5-10 tahun yang lalu. The total experience aja sih itu perbedaannya. Dan bukankah metode kompetisi lomba bug bounty program lebih murah untuk melakukan penetration testing suatu aplikasi? Biasa goal untuk bug bounty dan penetration testing sedikit berbeda, Pak. Penetration testing biasa ada set scope-nya, satu specific scope, dan ada requirement dari misalnya Kominfo, ISO, OJK, dan badan regulasi lainnya untuk melakukan bug bounty, penetration testing, maaf. Bug bounty on the other hand itu lebih ke open ke public. Carikan di aplikasi saya vulnerability-nya apa aja, tapi biasa ada limitation. Si orang bug bounty cuma bisa melakukan ABC. Tapi kalau di penetration testing, biasanya lebih lenient terhadap scoping-nya, dan misalnya di bug bounty hanya bisa melakukan ABC, tapi penetration testing bisa melakukan ABCDEFG. Dikarenakan biasa kalau penetration testing lebih formal in a way project-nya, gara-gara sudah bikin kontrak, sudah sign NDA, dan kalau ada masalah biasa si vendor yang penetration testing bisa legally binding. In general segitu. Kalau dibilang lebih murah, enggak juga. Karena bug bounty, ya jujur aja, pembayaran bug bounty kan di-set oleh perusahaannya sendiri. Jadi mau semurah apa atau semahal apa, ya tergantung mereka. Kalau misalnya kayak bug bounty perusahaan besar sekali, Apple, Amazon, itu ya jujur lebih mahal daripada 1 atau 2 kali penetration testing proyek untuk mereka sendiri. Tapi ya obviously kalau perusahaan kecil dari Indonesia, mungkin yang kalau melakukan bug bounty, satu vulnerability yang ditemukan bisa hanya 100.000, 500.000, mungkin maksimum 1 juta, which is beda sekali scope-nya dengan apa yang dikasih bug bounty kalau perusahaannya itu dari Amerika. Itu aja sih. Semoga menjawab. Oke, menjawabkah Pak Lutfi? Harusnya menjawab ya, Pak. Oke. Terima kasih jawabannya, bagus sekali. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang masih mau bertanya, silahkan langsung aja. Oke. Silahkan langsung aja tanya di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Nah, selagi menunggu, saya mau bertanya, ini pertanyaan versi saya sendiri sih. Kan banyak tadi Bapak Sen juga ngasih contoh tentang gimana hacking via WhatsApp yang suruh ngeklik itu. Nah, terus waktu itu ada sebuah konten ceritanya di TikTok, terus bilang kalau makanya pakai iPhone, sebut merek nih, mohon maaf, harusnya maaf pakai titit, biar kalau misalnya itu nggak langsung ke install, nggak langsung ke download daripada versi yang satunya kayak gitu. Itu benar nggak sih Pak sebetulnya? Spesifik ke itu betul actually.
gara-gara ini sedikit lebih teknis lah ya. Tapi itu gara-gara biasa yang dimaksud Kak Devi tadi itu misalnya ada WhatsApp message yang ada disuruh download item kan, itu biasa itu filenya ujungnya .apk itu untuk HP i titik itu nggak bisa melakukan apapun. Untuk di i titik itu biasa perlu yang namanya IPA kalau nggak salah. Kok jadi saya jadi lupa. IPA bukan API. Basically Kalau tentang Bapak apa itu, Pak? extension-nya, misalnya kalau Kak Devi lihat di komputer sekarang ada .pdf, .png gitu-gitu kan. Aplikasi-aplikasi nggak semua bisa dibuka oleh semua komputer atau handphone. iOS sendiri cuma bisa membuka beberapa aplikasi, tapi yang merek lainnya hanya bisa membuka sebagian subset of aplikasi lah, bisa dibilang begitu. Oke, wah ternyata bener ya konten. Tapi memang bener sih, saya tuh nggak tahu ya, mungkin waktu dulu itu pernah kayak dikirim WhatsApp seperti itu, tapi ketika saya buka cuman 89 KB gitu tuh saya nggak ada apa-apa, oke di-ignore. Oh ternyata ternyata itu tuh adalah hal iseng ya Pak ya. 89 KB nggak bisa dibilang hal iseng juga. Well, iya betul. 90% pasti hal iseng. Hanya sebagian kecil kan orang-orang jahat yang actually mau melakukan hal-hal nggak benar lah. Sebagian besar dari konten-konten di sosial media, di internet in general itu adalah spam. Dan sebaiknya kita hanya mengignore lah semua itu. Oh, bener ini kayak yang dikatakan Pak Arjo. Jadi harusnya orang awam tuh nggak harus selalu milih yes 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 aja, harus dibaca dulu. Betul. Karena kebetulan kayaknya kebanyakan dari kita adalah minim literasi ya. Minim literasi untuk membaca maksudnya. Jadi asal yes 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 aja gitu. Biar cepat. Oke, mungkin nanti biar para pebisnis atau pengusaha yang biar lebih aware lagi, terserah mau pakai merek yang satunya, tapi mungkin lebih banyak membaca terlebih dahulu sebelum menekan sesuatu gitu ya Pak Sean Ya. kayaknya. Mungkin kalau saya boleh tambah satu lagi, saya juga bilang nggak terlalu peduli pakai produk yang mana, asal dari kedua produk jangan lupa update. Biasa orang lupa, biasa kalau disuruh update, biasa selalu bilang no, next time, tomorrow, itu bakal lama sekali. Itu yang pada akhirnya bakal menjadi suatu celah di mana ada kemungkinan ini satu cara di mana orang jahat bisa menghack HP. Walaupun itu apakah itu iPhone atau Android, kalau nggak update itu yang masalahnya. Oh iya Kak. Oke. Sebelum ini kita ke pertanyaan Pak Reynold, masih menyambung pertanyaan yang tadi, kenapa kita harus update Pak? Maksudnya gini, kadang ada orang yang bilang, aduh nggak usah update itu makan apa ya bahasanya? Makan RAM, makan data. Nanti kalau kita update malah jadi lemot. Oh ternyata nggak kayak gitu ya Pak? Betul. Kalau dibilang update bakal dilemot, mungkin kalau dalam jangka waktu 5 tahun pakai HP yang sama terus, update terus, ya kemungkinan besar ada sedikit perlambatan lah HP-nya itu pasti. Tapi in general, update ini adalah beberapa kali ada termasuk namanya security update, dan ini adalah di mana security researcher di dunia basically ngetes terus aplikasi iOS dan Android
dan OS-nya sendiri, OS HP-nya sendiri untuk mencari tahu celah-celahnya sekarang di HP itu ada apa aja. Dan setiap kali ini ditemukan, sebenarnya dipublish informasinya itu apa aja. Dan dari situ kalau emang ada orang yang jahat sekali bisa baca masalahnya ada apa aja untuk version iOS atau Android yang mungkin 1 tahun yang lalu, dan membuat virus misalnya yang bisa mengeksploitasikan Android version yang tahun lalu punya. Tapi kalau emang kita misalnya update setiap minggu, ya kalau mau tidur lah, biar buang RAM-nya nggak apa-apa. Gara-gara waktu tidur kan kita semoga nggak pakai HP ya. Jadi ya asal nggak sampai setiap tahun sekali atau setiap 3 tahun sekali, kalau kita bisa at least update, kalau ada notifikasi update, untuk update setelah 2-3 hari masih aman lah, bisa dibilang. Oke, ya harus dicatat kembali nih ya. Harus dicatat kembali bahwa kita harus update ternyata. Harus update HP kita. Kalau misalnya dalam waktu 3 tahun, 4 tahun kayaknya udah mulai harus nabung buat HP baru ini. Oke, lanjut. Ini pertanyaan Pak Reno. Malam Pak Sean, kalau semisalnya untuk bisnis-bisnis tradisional seperti supplier atau bisnis retail, itu pendekatannya tuh Pak gimana? Apakah kita konsul dulu ke Pak Sean atau ada yang bisa langsung kita jalanin? Ini Oh, tentang saya asumsi ini maksudnya Renault punya perusahaan bisnis retail. tradisional dan perlu pekerjaannya apa aja lah ya. Sama apa yang kita mention sih tadi Pak, kalau emang masih lumayan kecil dan masih dalam tahap di mana masih perlu fokus terhadap growing dan untuk mengembangkan bisnis untuk tidak go bankrupt, fokus dalam itu dulu. Saat di mana udah mulai sedikit, kalau saya kena hack bakal masalah nih. Ini baru mungkin dipikirin security implementasinya ada apa aja. Aplikasi-aplikasi yang mungkin dipakai bisa dikasih multi-factor authentication, kepada pegawai-pegawai bisa kasih password manager, basically proses-proses SOP, preferably itu bisa disosialisasikan dan at least di-update setiap tahunnya, biar to ensure at least apa yang terjadi di perusahaan tersebut bisa sedikit diketahui lah oleh owner Pak Reynolds sendiri. Kalau bisa, apakah kita konsul dulu ke Pak Sen atau ada yang bisa jalanin langsung kita jalanin? Kalau mau konsul sih oke saja. Kalau dipikir ada keperluan, misalnya Pak Reynolds pikir bisnisnya sudah besar sekali dan nggak tahu gimana cara mulai nih untuk mengetahui masalah-masalah saya apa aja. Ini obviously preferably boleh ke orang security, ke cyber security consultant, maksud saya juga nggak apa-apa. Tapi at least mereka bisa bantuin, mereka ada framework. Biasa tuh vertical security ada apa aja. Dan dari sini kita biasanya namanya assessment, dikasih penilaian, di A nih penilaian bisnis vektor security vertikalnya sebagus apa, di B sebagus apa, dan dari situ kita bisa cari tahu masalah-masalah paling besar, masalah security debt yang sudah dijalanin beberapa tahun yang lalu, apa yang paling besar apa aja, dan dari situ kita baru bikin semacam namanya security roadmap ya Pak. Jadi kayak tahun sampai 2-3 tahun kemudian keperluan implementasi security-nya ada apa aja yang diperluin. Itu aja sih Bu.
Mungkin nanti mungkin kalau misalnya baru merintis gitu harus pakai mulai dari yang two factor terus ganti password secara berkala. Tapi sebenarnya dari sistem Google sendiri atau Instagram sendiri kalau misalnya kayak udah mulai banyak orang yang upload itu kan udah mulai ini ya Pak ya. Ada notifikasi untuk mengganti password kalau nggak salah. Maksudnya gimana ini? Barusan bilangnya Instagram sendiri disuruh ganti password. Instagram, Google, Gmail, maksudnya Gmail kayak gitu-gitu kan dia kalau misalnya udah mulai banyak orang yang login, itu dia udah mulai ada permintaan untuk merubah password. Oh, maksudnya satu akun Instagram tapi dipakai beberapa Banyak orang gitu. orang, benar-benar. Biasanya kan soalnya kalau buka usaha atau usaha apa gitu, dia pasti akan login di beberapa device gitu, Kak. Dan sebetulnya yang rentan untuk terjadi hack itu bukannya di situ ya, Pak? Betul, betul. Tapi balik lagi, ini kenapa akun Instagramnya di-share-share ke banyak orang? Ini kan keperluan, mungkin keperluan bisnis, keperluan emang ini akun teman-teman buat sharing. Emang ini gara-gara namanya password sharing, ini tuh yang membuat username password tersebut menjadi lebih rentan. Tapi kalau emang ada requirement-nya sendiri, obviously nggak dianjurkan, tapi emang kalau ada keperluan penting sekali dan nggak ada solusi lain, ya kita nggak anjurkan tapi masih diperbolehkan lah. Oke. Ini Pak Renard menjawab lagi. Bisnis kita udah berjalan kurang lebih 6-7 tahunan, Pak. Tapi tidak ada tim IT-nya, hanya pakai program-program saja dan sudah berbasis cloud. Itu gimana ya, Pak? Apa sudah cukup? Apakah harus Apakah harus budget juga Pak ke security begini atau cukup dengan update-update program? Wah, kayaknya Pak Reynold ini udah mulai hatinya ketar-ketir ini Pak. Dan 7 tahun tapi jujur aja emang kalau ada khawatir di sisi security-nya, sudah 6-7 tahun berjalan bisnisnya, preferably best case sih hire outside help Pak, untuk mengakses sekarang tuh bisnis Bapak ada apa aja, dan masalah-masalahnya ada apa aja, dan figure out Pak Reynold sekarang kerjanya apa yang bagus dan apa yang masih kurang lah. Untuk masalah budget, biasa sih kalau misalnya IT itu 5% dari semua cost bisnisnya, security bisa diambil dari persentase dari semua cost IT-nya. Saya asumsikan gara-gara emang hanya pakai program-program, sebenarnya program tuh mahal ya Pak. Apalagi yang bisa berbasis cloud dan subskripsi. Jadi pastinya kalau diperlukan untuk hire 1-2 orang internal, ditambah untuk assessment aja pertama kali 1-2 kali, untuk mengetahui aja sekarang seperti apa bisnis Bapak, dan untuk kedepannya bisa lebih efektif mengupgrade dan improve posture Bapak di situ sih Pak. Sebenarnya bingung Pak, dibilang khawatir juga kayaknya nggak tahu apa yang dihack. Oke, oke. Mungkin mungkin kalau kayak gini butuh lebih ke konsultan juga nggak sih Pak? Karena kalau misalnya mau hire IT juga tidak terlalu tahu kan dia kualifikasinya harus seperti apa. Maksudnya kalau misalnya kita mau hire marketing, oke kita harus tahu dia misalnya bisa gimana nambah awareness tentang produk kita dan lain sebagainya. Tapi kalau tentang IT ini kan adalah sebuah hal lain nggak sih Pak? Nah, mungkin ini sejalan juga dengan pertanyaannya Pak Arjo tentang kalau misalnya dari
perusahaan Pak Sean yang Bapak tawarkan sendiri itu gimana sih? Apalagi kalau soal mutu dan pelayanannya itu gimana? Gitu. Sorry, ini boleh dijawab kah? Saya dengar barusan waktu iCommunity punya terms and condition, jangan kayak share tentang layanan gitu ya. Oh, Aman. nggak terlalu yang jualan gitu, Pak, maksudnya. Tapi mungkin bisa dijelasin, maksudnya base pelayanannya, service-nya Bapak itu gimana dalam gitu. Kalau ditanya soal harga sih, jujur saya lebih mahal, perusahaan konsultasi saya lebih mahal dari konsultasi lokal ya Pak. Masih saya bilang setara dengan perusahaan-perusahaan besar atau Big Four di cybersecurity. Tapi untuk masalah mutu pelayanan, saya bisa bilang saya tim saya leading in cybersecurity. Cybersecurity konsultan di Indonesia hanya sebagian besar fokus terhadap red teaming, which is lebih ke hacking. Fokus terhadap perusahaan konsultasi saya tuh lebih ke strategi, figuring out apa yang diperlukan untuk make sure strategi kita itu paling efektif untuk perusahaan, bikin assessment perusahaannya ada apa aja. Yang saya juga paling suka kerjaannya namanya maturity assessment. Itu adalah assessment buat seluruh organisasi untuk di sisi organizational sama technical. Dan dari situ kita kita assess actually policy-nya seperti apa, kita interview orang-orangnya, implementasi mereka seperti apa, dan best case scenario mereka pikir seperti apa, dan kita juga validate implementasi sebenarnya itu sekarang seperti apa. Kita actually go to the configuration, kita tes sendiri, apakah itu dari hacking, apakah itu dari kita lihat proteksinya seperti apa, dan lain-lain. Dari situ kita analyze, figure out, kasih rating lah dari framework kita sendiri, figure out yang paling jelek itu apa, dan kita bikin next steps-nya seperti apa, dan inisiatif yang paling bagus untuk dilakukan mungkin setahun, 2-3 tahun ke depan itu apa aja untuk bisa meningkatkan overall maturity-nya perusahaan. Kalau dibilang competitive advantage, I will say it's because we have overseas experience aja Pak. Jujur aja untuk sekarang talent kita masih 95% dari luar. Semoga untuk selagi kita berjalan ini unmute, kita bisa hire local talent dan mengembangkan mereka. Tapi untuk sekarang saya bisa bilang dari experience countries-nya aja, saya sudah bantu perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, Jerman, dan Hong Kong, inclusive of like other APEC countries lah. But yes, in general, we value more on making sure that you are doing a good job for security. Tapi I will say our prices are not the cheapest lah. Oke, jadi memang ya kayak tadi yang saya ngobrolin di awal sih, sebenarnya harga murah atau mahal itu dilihat dari aset yang Bapak miliki. Maksudnya kalau misalnya Bapak punya harga katakanlah 1 triliun, terus habis itu untuk meluangkan 1% dari 1 triliun itu untuk bagian cyber itu kan juga bukan hal yang mahal. Maksudnya karena Bapak kan punya aset 1 triliun itu. Mungkin jadi untuk nilai harga murah atau mahalnya bisa dilihat lagi di aset ya Bapak. Oke, keren banget Pak Sean, terima kasih banyak sudah berbagi cerita malam hari ini tentang hacking. Gak kerasa udah mau jam 9 malam. Oke, sebelum Bapak menutup, nanti Bapak kasih closing statement ya. Sebelum itu saya mau menjelaskan
Lanjut lagi tentang community kepada member baru yang ada di ALC malam kita hari ini. Gimana nih Bapak Ibu jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu mengalami problem di bawah ini, misalnya nggak punya network, kesulitan dalam mencari relasi, kehabisan daftar nama? Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami hal tersebut, sebenarnya nggak perlu risau sih. Meskipun Bapak Ibu udah mungkin pusing, kayaknya saya udah ikut workshop, udah ikut seminar dan lain-lain, tapi masih gini-gini aja. Wah, mungkin Bapak Ibu belum coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting loh Bapak Ibu harus join iCommunity. Karena yang pertama, dari valuable community-nya, kita ada akses networking. Contohnya tadi ada kita kenalan sama bagian shipping, terus juga ada marketing, ada juga yang bagian properti, kayak gitu. Jadi macam-macam, kita akses networking-nya lengkap banget. Dan kita juga nggak cuman dari Indonesia aja loh, tapi kita ada member juga di Malaysia, di Singapura, dan ada di Thailand. Kayak gitu. Terus yang kedua ada akses learning-nya. Contohnya malam hari ini, yaitu kita belajar tentang pentingnya ada cyber security dan perusahaan kita atau bisnis kita. Tapi dilihat lagi dari aset yang kita miliki seperti apa. Terus yang ketiga ada akses contributing, dan yang benefit yang kedua ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Nah, benefit yang ketiga yang paling disukai adalah low cost, yaitu nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Ini contoh program iCommunity. Jadi program iCommunity ini ada iCommunity Level Up Club. Tiap hari Kamis jam 7:30 malam kita selalu ada tema-tema webinar yang berbeda-beda. Yang kedua ada community business matching, yaitu kayak ngumpul bagi pengusaha, bagi para profesional untuk berkumpul jadi satu, tapi small group cuman 10 sampai 15 orang. Kenapa kok cuman dalam skala yang kecil aja? Biar ngobrolnya lebih enak, biar ngobrolnya lebih intens lagi. Nah, terus juga ada iCommunity one-on-one meeting. Nah, kalau misalnya udah cocok nih dengan salah satunya, bisa ngobrol intens apa nih usaha yang bisa kita kembangkan bersama, kayak gitu. Terus ada iCommunity Refer a Business, iCommunity Community Visit, dan juga iCommunity Business Summit. Nah, how to grow your community, your business with iCommunity. Jadi biasanya kita ketemuan dulu di ILC, terus habis itu kita akhirnya ketemu di small group di IBM yang saya jelasin tadi, terus kemudian di iCommunity one-on-one meeting, dan akhirnya refer a business. Nah, ini salah satu contoh iCommunity business matching yang online. Jadi kita ada tersedia 2 nih Bapak Ibu, online dan offline. Online-nya tersedia di hari Selasa dengan Ibu Nadila ya, business development kami biasanya ngobrolinnya banyak, bisa dicoba nanti di hari Selasa dan bisa langsung regis di iCommunity.id websitenya kami. Nah, terus habis itu kalau misalnya Bapak Ibu cuma tanya, oh kayaknya cuma online aja, enggak dong, tentu saja tidak. Yaitu kami memfasilitasi member-member yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Contohnya kemarin waktu itu kita ke Surabaya, ke Malang, ke Batu, ke Medan, ke Bali juga, ke Malaysia juga, ke Thailand juga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk next-nya kita mungkin akan ada di Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Surabaya nantikan jadwalnya kita loh. Nah, nantikannya di mana? Lihat Instagramnya kita, yaitu di iCommunity.id. Semua jadwal tersedia di sana. Jadi Bapak Ibu tinggal ngecek aja, jangan lupa follow ya, harus follow biar tahu. Nah, terus ada YouTube-nya iCommunity. Ini buat apa sih? Karena iCommunity Level Up Club biasanya kan jam 7:30, tapi Bapak Ibu biasanya kalau ada kesibukan datangnya agak telat, wah yang ngobrolnya apa ya gitu, tenang aja, bisa dicek lagi di YouTube kita iCommunity. Oke, segitu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Sean, mungkin boleh dikasih closing statement untuk obrolan kita malam hari ini. Nggak tahu ya saya closing statement-nya apa. Tapi ya semoga
presentasi saya bermanfaat untuk Bapak Ibu malam ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, obviously 1,5 jam kurang untuk berbincang fully tentang security in general. Kalau mau japri saya, silakan. Saya udah taruh email dan WhatsApp di chat. Kita bisa ya ngomong lah in general kalau ada masalah-masalah apa yang Bapak Ibu experience sekarang, kita bisa ngomongin and we'll figure it out from there. Oke, jangan lupa di send at unmute.com. Unmute. Unmute itu ternyata saya pikir tadi unmute gitu, tapi ternyata send SEAN at unmewt.com. Jadi unmute gitu. Terus nomornya di 0859 252 9099. Oke, terima kasih banyak Pak Sean. Tapi sebelum pergi, boleh kita foto bersama dulu ya Pak. Kita foto bersama, Bapak Ibu boleh buka ini, buka videonya biar kita bisa foto bareng kayak gitu. Oke, biar bisa di-save. Oke, Pak Maulana, selamat malam. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Oke, thank you. Kita boleh bilang terima kasih ke Pak Sean atas informasinya tentang hacking malam Terima hari kasih ini. Pak Sean. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you semua. Saya end all ya. Dalam 3, 2, 1. Thank you. Bye-bye.